Ayo semangat sekolah online bersama Bu Ratna di pelajaran geografi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar lagi di pelajaran geografi ya. Hari ini kita mempelajari teori pusat pertumbuhan. Anak-anak bisa membuka di halaman 18 dan 19 di buku LKS. Teori pusat pertumbuhan yang pertama adalah teori polarisasi ekonomi. Dikemukakan oleh Myrdal bahwasanya setiap daerah mempunyai pusat pertumbuhan yang menjadi daya tarik bagi tenaga buruh dari pinggiran. Pusat pertumbuhan tersebut juga mempunyai daya tarik terhadap tenaga terampil, modal, barang-barang dagangan yang menunjang pertumbuhan suatu lokasi. Dengan demikian, terus-menerus akan terjadi pertumbuhan yang makin lama makin pesat atau akan terjadi polarisasi pertumbuhan ekonomi. Teori polarisasi ekonomi Myrdal ini menggunakan konsep pusat pinggiran. Konsep pusat pinggiran merugikan daerah pinggiran sehingga perlu diatasi dengan membatasi migrasi atau urbanisasi, mencegah keluarnya modal dari daerah pinggiran, membangun daerah pinggiran, dan membangun wilayah perdesaan. Yang kedua adalah teori kutub pertumbuhan. Teori kutub pertumbuhan dikemukakan oleh Perroux, seorang ahli ekonomi Prancis. Menurut dia adalah pusat pertumbuhan adalah sebagai tempat memancarkan kekuatan sentrifugal dan tertariknya kekuatan-kekuatan sentripetal. Pembangunan tidak terjadi secara serentak, melainkan muncul di tempat-tempat tertentu dengan kecepatan dan intensitas yang berbeda. Kutub pertumbuhan bukanlah kota atau wilayah, melainkan suatu kegiatan ekonomi yang dinamis. Hubungan kekuatan ekonomi yang dinamis tercipta di dalam dan di antara sektor-sektor ekonomi. Contohnya adalah industri baja di suatu daerah akan menimbulkan kekuatan sentripetal, yaitu menarik kegiatan-kegiatan yang langsung berhubungan dengan pembuatan baja, baik pada penyediaan bahan mentah maupun pasar. Industri tersebut juga menimbulkan kekuatan sentrifugal, yaitu rangsangan yang timbul dari kegiatan baru yang tidak berhubungan langsung dengan industri baja. Ketiga adalah teori tempat yang sentral. Dikemukakan oleh Walter Christaller, seorang ahli geografi dari Jerman. Teori ini berdasarkan pada lokasi dan pola persebaran pemukiman dalam suatu ruang. Dalam suatu ruang ditemukan persebaran pola pemukiman desa dan kota yang berbeda ukuran luasnya. Bahwa cara yang baik untuk menyediakan pelayanan berdasarkan aspek ruangan dengan menempatkan aktivitas yang dimaksud pada hierarki pemukiman yang luasnya meningkat dan lokasinya ada pada simpul-simpul jaringan heksagonal. Teori tempat yang sentral menurut Walter Christaller digambarkan dalam suatu wilayah keruangan yang terbentuk jaringan sarang lebah seperti ini. Suatu tempat diasumsikan sebagai titik simpul dari suatu bentuk geometris berdiagonal yang memiliki pengaruh terhadap daerah di sekitarnya. Hubungan antara suatu tempat sentral dan tempat sentral yang lainnya di sekitarnya membentuk jaringan sarang lebah seperti pada gambar tersebut. Titik A, B, C, dan D adalah tempat-tempat sentral, tempat-tempat pusat pertumbuhan dalam suatu wilayah. 2. Daerah segi 6 merupakan wilayah yang secara maksimal mampu terlayani oleh setiap tempat yang sentral. Ya, demikian gambaran heksagonal suatu wilayah. Jadi di sini setiap komponen, setiap simbol itu ada artinya. Titik itu, titik yang tebal dilingkari, itu adalah ibu kota negara. Kemudian lingkaran putih itu adalah ibu kota provinsi. Titik hitam itu adalah ibu kota kabupaten. Kemudian ada lingkaran kecil, itu adalah kota kecil atau kota kecamatan. Kemudian garis putus-putus adalah kota atau tempat pasar. Hierarkis tempat sentral dengan kawasan komplementernya dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah tempat sentral berhierarki 3 atau K3. Merupakan tempat yang merupakan pusat pelayanan berupa pasar yang senantiasa menyediakan barang-barang dari daerah sekitarnya atau juga disebut kasus pasar optimal. Para konsumen di tempat-tempat yang lebih kecil terbagi menjadi 3 kelompok yang sama besar jika berbelanja ke 3 tempat lebih besar yang letaknya terdekat. K3 itu berasal dari atau diperoleh dari penjumlahan kawasan tempat yang sentral atau 1 dengan 1/3
bagian kawasan yang ada di sekelilingnya yang jumlahnya ada 6. Untuk membangun lokasi maupun fasilitas umum lainnya sekurang-kurangnya harus di kawasan yang diperkirakan dapat berpengaruh terhadap sepertiga penduduk dari ke-6 kawasan yang ada di sekitarnya. Yang kedua adalah tempat sentral berhierarki 4 atau K4, tempat yang memiliki pengaruh setengah dari bagian wilayah tetangga di sekitarnya. Selain mempengaruhi wilayah sendiri, disebut juga situasi lalu lintas optimum. Artinya senantiasa memberikan kemungkinan rute lalu lintas yang paling efisien. K4 diperoleh dari penjumlahan kawasan tempat sentral 1 dengan setengah bagian kawasan yang ada di sekitarnya yang berjumlah 6. Jika diperhitungkan K dikali 1/2 ditambah 1 sama dengan K4. Yang ketiga adalah tempat sentral berhierarki 7 atau K7, tempat yang memiliki pengaruh terhadap seluruh wilayah sekitarnya. Selain mempengaruhi wilayah itu sendiri disebut situasi administrasi optimum. Tempat sentral berhierarki 7 dinamakan juga situasi administrasi yang optimum atau asas administrasi, yaitu tempat sentral yang mempengaruhi seluruh bagian wilayah tetangganya. K7 diperoleh dari K sama dengan 6 dikali 1 ditambah 1 sama dengan 7. Sehingga disebut dengan K7. K7 merupakan kawasan yang luas jangkauannya.